An-Nawawiyah, di sebuah kitab tentang hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Buku ini sebenarnya buku klasik di beberapa pesantren. Saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak belajar itu, karena itu tidak salahnya kemudian meskipun demikian saya akan mencoba membaca satu ayat pada kesempatan kali ini terkait dengan niat sebagai kunci dari amal ibadah kita. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa segala perbuatan kita itu akan dibalas berdasarkan niat kita sebagai hamba Allah. Jadi waktu itu dikisahkan dalam hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu, ternyata tidak semua hijrah itu niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada para sahabat yang hijrahnya itu karena biar mendapatkan istri baru. Jadi ada sahabat yang hijrahnya karena ingin berdagang, ada sahabat yang hijrahnya karena persoalan-persoalan dunia. Nah, karena itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa niat menjadi kata kunci. Kalau kita berhijrah untuk karena semata-mata ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang kita niatkan. Sebaliknya, kalau kita berhijrah semata-mata karena niatnya untuk persoalan-persoalan dunia, persoalan kekuasaan, persoalan wanita, persoalan harta benda, maka itu yang juga kita dapatkan. Maka hadis ini menjelaskan persoalan betapa pentingnya posisi niat itu, karena niat itu dalam Islam dikatakan di sini sebagai 50% dari ibadah kita itu sebenarnya ada di niat. Kalau kita melakukan aktivitas itu semata-mata karena ibadah lillahi ta'ala, ya kita akan mendapatkan semuanya itu. Tetapi kalau kita niatnya hanya sebatas untuk mencari harta benda, hanya sebatas untuk mencari kekuasaan, mencari pasangan, ya kita hanya mendapatkan itu. Karena itu dalam agama kita, Islam kita menjelaskan bahwa niat itu adalah 50% dari bagian ibadah kita. Dalam konteks itu, Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita luruskan niat kita. Ya, mari kita luruskan niat kita, aktivitas kita. Ya, kalau niat kita ke kampus ini ada niat ibadah, niat bekerja untuk menghidupi anak istri kita, menghidupi keluarga kita, menjaga martabat keluarga kita, misalnya, ya kita akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi kalau ke kampus kita hanya niatkan untuk bekerja semata-mata mencari gaji, mencari semata-mata mencari materi, semata-mata hanya untuk urusan duniawi, ya kita nggak dapatkan apa-apa kecuali apa yang kita niatkan. Ya kalau kita hanya niatkan ke kampus hanya mencari gaji, ya paling banyak gaji masing-masing 1 juta. Hanya dapat itu sampai mas. Ya gaji saya paling banyak 4 juta. Hanya dapat itu ya masing-masing. Tetapi kalau niat kita adalah ke kampus dalam rangka ibadah, dalam rangka melaksanakan ibadah sebagai kepala rumah tangga, dalam rangka ibadah sebagai manusia yang menegakkan kehormatan sebagai manusia,
ya kita dalam rangka ridho Allah lillahi ta'ala, ya kita akan mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan ridho pahala yang melimpah-limpah. Tetapi kalau niat kita hanya sebatas kayak Aji, sebatas ketemu pacarnya, ya hanya sebatas ketemu pacarnya. Tapi kalau niatnya Aji ke kampus niat mencari ilmu, karena Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu. Maka kemudian niat menjadi kata penting. Karena niat ini kemudian, kenapa tadi saya bilang 50% niat ibadah kita dan niat, karena dari niat itu kemudian kita akan muncul produktivitas, kata Mas Imam ini. Kalau niat kita benar, kita akan menjadi orang yang produktif. Kita nggak perlu lagi karena budekan, ada budekan kita artinya produksi, nggak produktif, nggak bisa. Oh karena di situ ada Pak ada dua, artinya kemudian kita pura-pura rajin bekerja, tidak bisa. Oh di situ ada Pak Rektor, kita pura-pura bekerja, nggak bisa. Kalau kita hanya seperti itu, maka kita nggak produktif. Kita hanya menyiksa diri itu. Kalau kerjanya semata-mata karena atasan kita, semata-mata kerja karena koproduk kita, semata-mata kerja karena Pak Rektor kita. Mas Walid ini misalnya, nggak ada Pak Koproduk, dia tetap bekerja dia gitu. Itu karena ibadah. Tetapi kalau niatnya biar nggak dimarahi Pak Korprodi, biar nggak dimarahi Bu Dekan, biar nggak dimarahi Pak Munir, ya kita akan tersiksa itu dan kita nggak produktif itu. Maka inilah pentingnya niat itu. Kalau niat kita karena Allah, menjadi Allah, ada tidak ada Bu Dekan, ada tidak ada atasan kita, ada tidak ada Pak Rektor, kita tetap akan bekerja. Inilah pentingnya niat itu. Makanya saya bilang di awal 50% ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niat ibadah karena Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan semuanya. Dunia kita dapatkan, akhirat apalagi. Tetapi kalau niatnya kita hanya semata-mata karena dunia, ya kita akan mendapatkan dunia yang kita inginkan. Gaji kita cuma 4 juta, 1,5 juta. Bukan kita nggak bersyukur, tidak. Artinya apa? Kalau niat kita hanya mendapatkan itu, ya kita dapat itu. Tapi kalau niatnya kita adalah karena Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala, dalam rangka membangun peradaban, dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa, maka kita akan selalu produktif. Nggak terasa Mas, kita sudah di sini 20 tahun lebih Mas Munir ya. Saya Mas Munir 22 tahun, ya 2002. 22 masuk, 23 diangkat PNS. Itu kan kalau nggak semata-mata karena niat kita yang kuat, tidak perlu kita bertahan di sini. Betul nggak Mas Ahmad? Mas Ahmad ini menjadi tenaga benar berapa tahun Mas? 7 tahun dan sampai sekarang belum PNS. Ya kan? Kalau niatnya Mas Ahmad ini semata-mata pengen cari gaji 1,5 juta itu kecil. Di luar sana Mas Ahmad bisa cari uang kecil lebih kecil lagi. Betul nggak? Mas Ahmad karena niatnya bagus, karena Allah, karena lillahi ta'ala, dalam rangka menegakkan harga diri sebagai manusia yang merdeka, yang yang betul-betul karena menegakkan harga diri sebagai hamba Allah, maka dia bekerja untuk membantu sesama, memberikan pelayanan. Akhirnya Mas Ahmad sudah bertahan di sini meskipun dengan gaji cuma berapa Mas Ahmad? 1,5 juta. Kalau saya bongkar ini ya, cuma 1,5 juta, nggak cukup itu Mas. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, dalam rangka memberikan pelayanan, membantu sesama muslim, sesama anak manusia, bertahan sampai sekarang. Nanti kalau dapat PNS, dapat apa itu bonus. Itu kira-kira. Jadi niat kita adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. Kayak Acik sebagai mahasiswa, kalau nanti ini boleh bojo, niatnya di sini cuma hanya ketemu pacarnya, nggak mungkin bertahan dia. Iya Acik. Tapi kalian mencari ilmu karena Allah Ta'ala, itu pahalanya sama dengan orang jihad. Ya kita akan mendapatkan pahala itu. Enggak, Mas Teguh, Pak Naryo, ya, Pak Imam ini ya, Mas Fahri. Kalau niatnya itu semata-mata dunia, ya kita hanya mengeluh di sini. Tapi kalau nanti kita adalah karena Allah Ta'ala, membantu sesama anak manusia, mencari kehidupan bangsa karena Allah Ta'ala, itu akan mudah, akan gampang, dan kita akan diganjar melebihi apa yang kita inginkan. Itulah saya kira nilai penting mengapa di Saban ini pertama yang ditulis adalah tentang niat. Karena niat itu adalah 50% bagian dari ibadah, dan niat itu yang menentukan produktivitas seseorang wanita. Ya kan? Kalau niatnya kita hanya biar nggak dimarahi budekan, ya kita akan pura-pura masuk. Tapi di situ nggak ngapa-ngapain kita.
Tapi karena kata Allah Ta'ala, kita diawas malaikat, diawas Gusti Allah. Woi, ada nggak ada budekan, ada nggak ada rektor, kita akan bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Kita akan lebih produktif, kita akan mengajar lebih enak lagi, mahasiswa juga mencari ilmu juga lebih enak lagi, lebih ringan lagi. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga satu hadis ini betul-betul menancap dalam hati dan pikiran kita, dan ini menjadi pandu kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita. Kita niatkan seluruh aktivitas kita betul-betul karena ridho Allah Ta'ala, termasuk untuk ini, termasuk kita berjamaah seperti ini, bukan semata-mata supaya kita tidak budekan atau tidak, bukan, tapi semata-mata karena Allah Ta'ala. Ada tidak ada budekan, ada tidak ada Pak Rektor, ada tidak ada Menteri, ada tidak ada siapapun, kita tetap disikoi, jangan saja, karena niat kita hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi panduan kita di dalam melaksanakan aktivitas, dan semoga membuat kita semakin lebih produktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.